Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 10-1. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, hebat. Alhamdulillah, amin. Ibu bantu doakan untuk kalian semua. Semoga apapun yang kalian cita-citakan akan Allah berikan keberhasilan, akan diberikan keberhasilan dalam apapun yang kalian targetkan ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di kesempatan hari ini Bu Dede hadir kembali di kelas 10-1. Walaupun siang hari panas, gerah, meleleh-meleleh, tapi semoga semangatnya tetap jos ya. Kita mau coba pemanasan dulu. Ibu ingin memberikan satu ice breaking. Tapi ini simple saja ice breakingnya, supaya yang ngantuk bisa jadi seger lagi, yang sudah segar makin segar. Kalau ibu tepuk 1 kali tangan, gini, kalian balas 2 kali. Kalau ibu tepuk tangan 2 kali, kalian balas 3 kali. Kalau ibu tepuk tangan 3 kali, kalian balas 1 kali. Oke? Siap? Oke. Dimulai. Perlu diulang? Kalau ibu tepuk tangannya 1 kali, kalian balas 2 kali. Kalau ibu 2 kali, kalian balas 3 kali. Kalau ibu tepuknya 3 kali, kalian balas 1. Oke, siap ya? Oke. Alhamdulillah semuanya belum ada yang ngantuk berarti ya. Oke, baiklah. Di kesempatan hari ini kita akan belajar ekonomi dan sebenarnya materi ini adalah materi pengulangan ya. Ibu harapkan sebenarnya di antara kalian semua masih ingat. Jadi, kalau kalian masih ingat bisa di-refresh lagi hari ini. Oke. Kita kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kesepakatan kelas kita adalah mohon untuk mengikuti pembelajarannya dengan fokus. Kemudian bila ingin berbicara boleh mengangkat tangannya dulu. Baik itu bertanya atau menjawab, berkomentar, silahkan mengangkat tangannya dulu dan menyebutkan nama. Lalu jaga kondisi pembelajarannya supaya tetap tertib. Sabar ya, jadi kalau mau berbicara tunggu giliran. Apabila ada penugasan, tolong dikerjakan dengan teliti, terapkan 5S. Ibu lihat tadi semuanya sudah menerapkan 5S ya. Good job. Kemudian komunikasikan dengan guru jika mengalami kendala. Mudah-mudahan sih ibu berharap tidak ada kendala ya. Oke, kemudian, nah jadi harapan yang Ibu inginkan dari kalian di pembelajaran hari ini bisa memperlihatkan profil ini ya, mandirinya bisa terlihat. Sudah dong mandiri? Sudah dong ya. Bisa bekerja sama? Bisa dong. Bisa berpikir kritis? Bisa dong. Semuanya bisa. Bisa kreatif? Bisa. Bisa banget katanya. Oke, kita buktikan nanti ya. Nanti buktikan. Oke, kita mulai dulu dari pemantik. Apakah pernah kalian saat membeli barang melakukan proses menawar? Pernah? Coba acungkan tangannya. 1 orang. Dan menyebutkan nama. Oke, siapa namanya? My name is Alfi. Oh yeah. Alfi, ya Alfi? Pernah nggak kamu berbelanja lalu kamu melakukan menawar? Oh, belanja apa tuh? Saya ganti oli sama ganti cangklong. Ganti oli sama ganti apa? Cangklong. Jadi ganti oli bisa nawar?
Cangklongnya Bu. Oh, cangklongnya. Berapa? Harga yang ditawarkan memangnya berapa? Lalu kamu tawar berapa? Dari 25 ke 20. Dari 25 ke 20. Terus kata pedagangnya diberi nggak? Diberi nggak? Mas Bu. Pas. Ya kemarin 20 di sini. Cakep nih ya. Bapak-bapak calon bapak-bapak ekonomis. Tepuk tangan dong buat Abi. Ya, yang sekarang yang perempuannya. Siapa yang mau berpendapat? Pernah nggak pas belanja terus kamu nawar? Siapa? Siapa ya? Mana suaranya? Tidak, berarti ibu yang tunjuk. Ya, kamu paling depan soalnya. Pernah belanja? Pernah, Pernah, sering ya? lumayan. Pernah menawar? Nah, Apa yang terjadi ketika kamu menawar? Biasanya responnya? paling waktu itu mau beli kerudung, Mm-mm. belinya kan 2, Mm-mm. dikasih harga 60.000. Terus? Saya bilang 50.000 lepas dah. Ya, 50.000 lepas dah. Terus yang terjadi adalah? Ya, nggak bisa, ini udah dari sananya. Oh gitu, jadi Terus saya puji-puji, Mm-mm. cantik banget Bu, harga terus 10.000 deh Bu. Gitu. akhirnya? Terus dikasih. Oh mantap, oke tepuk tangan dong. Jadi berhasil ya, nawarnya berhasil. Oke, nah lalu kita lihat ke poin kedua. Kira-kira pada saat harga turun, ketika tadi cangklongnya dari 25 jadi 20, terus kerudungnya dari 60 jadi 50. Apakah itu mempengaruhi pikiran kalian? Karena harga sudah turun, kemudian kalian responnya bagaimana? Apa? Ya, angkat tangan lagi, Alfi lagi, boleh? Boleh. Ayo, apa? Apa coba? Boleh Alfi lagi? Itu kita beli apa ya? Oh ini sudah bukan cangklong lagi nih ceritanya. Bukan Bu. Oh yang lain. Oke. Akhirnya mempengaruhi pemikiran kamu nggak? Ketika sudah harganya bisa nih ditawar. Nah setelah bisa ditawar, biasanya akan bagaimana respon kamu? Apa? Senang. Selain senang? Nambah. Kamu pernah? Pernah beli apa? Coba ceritakan. Ketika beli apa yang akhirnya jadi nambah? Beli apa? Aku sama Raya beli baju. Ya. Beli baju. Saya tadinya bisa tunjuk coba Ray, kamu duluan yang beli gitu. Gitu. Nah, pengen ditawar tapi abang nggak mau. Jadinya kayak aku sama Raya, yaudah nih bang beli 2 tapi harganya turun nih. Oh, oke. Terus ya abangnya gimana tuh? Ada di mana itu abangnya beli 2 nih. Oke. Berarti saling menguntungkan nggak tuh? Ya. Berarti ketika kamu menawar lalu berhasil, akhirnya mengubah pemikiran kamu juga ya. Nah, lalu pada saat penjual kemudian tiba-tiba menaikkan harga, apa yang kamu lakukan? Abi? Itu culture orang Indonesia ya. Kalau harganya mahal, pura-pura ngambek. Itu gunanya buat apa kira-kira? Ya. Supaya abangnya luluh. Kalau kemudian abangnya tidak luluh, tinggal. Berarti ya apa? Diancam. Waduh, serem amat. Serem. Oke. Biasanya berarti pada intinya kalau kata kalian diancam, akhirnya belanjanya nggak jadi ya. Mikir-mikir lagi gitu ya. Mikir lagi beli nggak ya? Kok harganya sekarang naik? Coba pikirkan, ada nggak barang kebutuhan kalian sehari-hari yang sekarang naik? Tadinya B aja, sekarang naik. Apa? Beras, telur, bensin, minyak apa? Minyak goreng apa? Minyak goreng, cabe, apalagi? Yang yang Gen Z sekarang semuanya butuh ini, kalau nggak ada gabut. Apa? Ya, kuota. Coba ingat-ingat kuota. Belakangan ini mengalami kenaikan gak sih harganya? Nih, coba ada yang bisa ceritakan? Siapa? Boleh?
Oh, nggak naik, akses nggak naik. Iklan. Shh, kita nggak ada brand. Oke. Apa? Siapa yang pernah mengalami? Kalau ibu sih mengalami. Siapa yang mengalami juga? Tapi anehnya kalau untuk paket data harga naik, apakah kalian mengurangi pembelian atau tetap jalan? Tetap jalan, ya. Nah, karena itu adalah kebutuhan. Berarti sebenarnya penawaran permintaan itu bukan hal yang kaku ya. Kalau secara konsep mungkin nanti kalian akan tahu. Penawaran itu hukumnya gini, Bu. Permintaan itu hukumnya begini, Bu, gitu. Tapi apakah masih berjalan di era sekarang atau terbantahkan? Hari ini kalian akan cari tahu sendiri jawabannya dan pikirkan supaya berpikir kritisnya jalan, ya. Nah, ini menjawab yang ini ya. Apabila kira-kira yang mempengaruhi pembeli menambah jumlah yang dibeli dan penjual mengurangi jumlah yang dijual. Ini kita sudah masuk ke penawaran dan permintaan. Ngomong-ngomong, penawaran permintaan. Kalau penawaran itu dari siapa? Satu orang. Ya, kamu. Siapa? Dari pembeli. Penawaran dari pembeli. Kalau permintaan dari terbalik. Ah, katanya terbalik. Oke, apa-apa? Kalau penawaran dari kan ada penawaran, ada permintaan. Yang biasanya melakukan penawaran itu siapa? Penawaran apa dulu, Bu? Ditawar harganya atau Ditawarkan, menawarkan barang. Itu penjual. Penjual. Kalau permintaan siapa? Pembeli. Tapi kalau aktivitas menawarnya pembeli. Oke, good. Tepuk tangan dong buat yang sudah jawab. Next. Oke, kita lihat dulu. Nih ya. Gak apa-apa ya suaranya nggak muncul. Lihat aja. Ibu dubbing ya, ibu dubbing. Jadi ini ada yang beli gorengan. Kata si mbaknya, ini gorengan kok makin lama harganya itu naik. Ya, harga minyak goreng bikin tekor, itu beritanya. Oh, diwawancara abangnya. Apa ya kira-kira penyebabnya? Ya. Oke. Migor, minyak goreng. Bukan mie goreng ya. Migor, minyak goreng. Oke. Jadi si ibunya ini menjelaskan penyebab harganya bisa berubah itu karena minyak gorengnya naik. Bagaimana cara menyiasatinya supaya harga jualnya itu tidak naik, tapi produknya masih tetap terjual banyak? Ada yang punya solusi kira-kira? Anda ini, kamu mungkin punya tetangga, tukang pedagang gorengan, mengalami masalah ini. Direbus. Wah, itu idenya siapa ya waktu itu ya? Ya, ini berita ini sudah menjadi hal yang umum sampai saat ini pun masih berlaku ya. Harga minyak itu tetap naik, sulit untuk turunnya. Oke, ada kurvanya di situ sedikit, ya. Perbandingan harga tuh. Kalau dilihat tadi kurvanya bagaimana? Ke bawah atau ke atas? Naik. Berarti tren harga bagaimana? Makin lama makin naik. Ada yang tahu apa penyebab itu? Ya? Inflasi. Benar, tepuk tangan dong. Inflasi itu apa ya? Apa? Inflasi itu apa? Apa? Ya, produktivitas yang menurun sehingga menyebabkan apa?
Kenaikan pada berbagai aspek. Sebenarnya inflasi itu bukan hanya berbicara harga, tapi perekonomian semuanya menjadi sangat terpengaruhi, ya. Oke, kita tinggalkan videonya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, kita langsung ke tujuan kita. Jadi, hari ini harapannya Ibu berharap semuanya dapat menguasai 3 hal ini. Mengidentifikasi apa saja sih faktor yang menyebabkan permintaan dan penawaran. Lalu, hukum permintaan penawaran itu seperti apa? Nah, harapannya kalaupun di referensi ada, di buku paket ada, nanti Ibu juga punya referensi yang bisa kalian search secara online ya, ada linknya nanti. Walaupun ada bunyi hukum permintaan penawaran di buku, Ibu harapkan kalian bisa memodifikasi dengan kalimat sendiri. Ya. Lalu nanti juga diharapkan bisa membuat kurva permintaan dan penawaran. Dan satu lagi bonus karena kelompok kita nanti bertambah, ada yang membuat tentang keseimbangan harga, ya. Oke. Nah, ini rincian kegiatan kita. Pertama, kalian akan berkelompok. Alhamdulillah kelompoknya sudah ada. Kita gunakan kelompok yang sudah ada ya. Lalu, kedua, kalian berdiskusi dengan kelompok. Ketiga, membuat media sederhana tentang penawaran, permintaan, kurva penawaran permintaan, dan keseimbangan pasar. Jadi nanti tiap kelompok akan berbeda ya. Hari ini Ibu akan mencoba mendiferensiasikan kalian. Jadi materinya, tiap kelompok itu nanti akan ada yang mendalami permintaan, ada yang mendalami penawaran, ada yang mendalami tentang kurva permintaan, kurva penawaran, dan juga tentang keseimbangan harga. Ya. Lalu nanti perwakilan kelompok juga akan ada yang presentasi, ya. Kemudian ada post test. Post testnya ringan saja, sederhana nanti, ya. Lalu di akhir juga nanti ada oleh-oleh. Apa ya oleh-olehnya nanti surprise. Jadi nanti Ibu menilainya akan individu dan juga berkelompok. Skill apa yang dibutuhkan dari individu tentunya lebih ke kemandirian. Tadi Ibu lihat sudah mandiri, sudah ya. Sudah percaya diri? Sudah. Kemudian kolaborasi. Sudah ya. Lalu nanti untuk penilaian kelompoknya akan dilihat bagaimana kalian ketika berdiskusi dan ketika melakukan presentasi. Gabung dengan kelompoknya, boleh dikeluarkan gadgetnya dan dicari dari link ini. Leader kelompoknya boleh maju. Ya, kalau ada 6 kelompok berarti ada 6 orang yang maju ya untuk mengambil medianya. Oke. Kartonnya. Oke. Grup 6. Kalian bantu Bu Dede untuk membuat satu contoh kasus atau pengalaman kalian tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Yes. Ini bukan untuk ditempel kan? Ada, ditempel di sananya. Kalau membutuhkan ininya ditempel. Sudah berhasil sampai mana ini?
yang bisa dibuat stabil supaya keseimbangan pasar terus terbentuk. Kalau istilah kasarnya deh iPhone. Kalau semakin iPhone-nya murah, orang-orang kira-kira makin banyak yang mau beli nggak? Iya, tapi kalau harganya mahal terus orang-orang kira-kira ya nggak mau beli, mikir-mikir lagi kan. Progresnya, oh iya, oke. Sudah sampai mana progresnya? Selesai ya. Oke. Oke, itu penjelasannya sudah. Ini kurvanya. Oke, sip. Oke, tinggal dekorasi. Siapa yang harus Karena waktu untuk kerja kelompoknya sudah habis, jadi sudah sampai manapun progresnya, Ibu harapkan di sesi berikutnya adalah bisa kalian memperlihatkan hasil bekerja sama dengan kelompoknya. Dan periode waktu yang tertentu. Nah, penawaran ini bisa aja berupa barang produksi, waktu kerja, bahan baku, atau objek langka dan berharga lainnya. Gitu. Terus yang kedua nih, Yang itu itu? artinya konstanta. Oke. P itu kemiringan atau gradien. Oke. Terus kalau P itu harga barangnya. Oke. Bagus banget. Ini Jadi sebenarnya dijelasin bahasan ya. berikutnya nanti insya Allah dibahas bersama Bu Ana ya. Jelasin dulu ya Bu ya. Rumus penawaran menggambarkan hubungan antara harga suatu produk dengan jumlah yang ditawarkan oleh penjual atau produsen. Oke. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga naik, maka penawaran juga akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran juga akan turun. Oke. Dalam ekonomi, jumlah barang yang diminta Q sangat bergantungan pada harga barang, yaitu P. Nah, Satu gitu. kelompok terakhir ya, karena waktu. oke teman-teman. Nah, Oke, terima kasih. Boleh ditutup kalau sudah? Sekian presentasi dari kami. Semoga ngejelasin Tentang, kurva keseimbangan ini. oke, silakan. Yang pertama siapa? yang pertama ada kurva permintaan, itu garis demand. Kurva ini Boleh duduk dulu yang menunjukkan di belakang supaya bahwa terlihat ketika ke depan. hanya barang turun, kuantitas yang diminta oleh konsumen meningkat. Sebaliknya ketika harga naik, permintaan akan menurun. Lalu selanjutnya ada Next, silakan. Siapa? Oke. yang kedua ada kurva penawaran. Supply adalah garis yang miring ke atas, menunjukkan bahwa ketika harga barang naik, produsen akan menyediakan lebih banyak barang. Oke. Next, di sini ada Auris. Nih, baca nih sendiri. Kombinasi antara price and quantity membantu menentukan titik keseimbangan di pasar, di mana penawaran dari permintaan berada pada titik yang sama. Bisa? Titik. Ya. Oh, titik keseimbangan. Titik keseimbangan. Pada pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran terdapat titik keseimbangan yang disebut equilibrium. Oke. Ya. Nah, sebelum kita tutup, kita akan melakukan sedikit dulu post test tapi melalui lisan saja. Yang mengetahui boleh angkat tangannya ya. Pertanyaan pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan. Boleh diacungkan tangannya? Salah satu, oke? Yang mempengaruhi permintaan adalah Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama yaitu harga suatu barang itu sendiri. cek ya, harga. Yang kedua harga sebuah barang lain yang terikat. Oke. Yang ketiga tingkat suatu pendapatan per kapita. Iya. Yang keempat jumlah penduduk. Oke. Yang kelima perkiraan harga di mana yang mendatang. Oke, good job. Tepuk tangan dong. Ya. Bagaimana bunyi hukum permintaan? Ibu, jika suatu barang atau suatu harga barang itu mengalami peningkatan, maka justru barang yang diminta itu akan turun. Tetapi Ya. sebaliknya, jika harga barang itu mengalami penurunan, maka jumlah barangnya itu akan mengalami peningkatan. Jadi Oke, kebalikannya. Kebalikan ya. Oke, sip.
Jadi ringkasnya ketika terjadi keseimbangan pasar itu jika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta dengan pada harga tertentu. Pada harga tertentu. Hari ini sudah selesai. Sebenarnya Ibu punya kuisis, tapi nanti link kuisisnya akan Ibu berikan sebagai tugas tambahan saja ya. Karena hari ini kalian sudah berhasil melakukan penilaian bersama kelompok kalian. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama dari kalian. Kalian sudah kolaboratif. Kalian sudah memperlihatkan kepercayaan dirian. Kalian juga sudah memperlihatkan kriteria berpikir kritis ya. Oke. Nah, kita refleksi dulu. Mulai dari, sudah tahu refleksi ini? Topi-topi Six Thinking Hat de Bono, ini berarti hal yang baru untuk kalian. Six Thinking Hat de Bono adalah cara kalian melakukan refleksi. Mulai dari topi putih, wawasan apa yang didapatkan hari ini? Boleh yang kamu dapatkan hari ini? Jadi dengan adanya pembelajaran hari ini kita menjadi tahu bagaimana sih definisi dari permintaan, terus penawaran dan keseimbangan pasar. Oke, good. Topi merah. Topi merah adalah perasaan. Bagaimana perasaanmu sore ini? Tunjukkan jika bahagia dengan berteriak sekeras-kerasnya. Oke. Berarti saat belajar permintaan dan penawaran. Kendala, adakah kendala yang dialami? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada kendala? Alhamdulillah, berarti mudah ya? Mudah. Oke, baiklah. Ibu sudah mendapatkan refleksi dari kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Maka kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah bagi yang muslim dan bagi yang non muslim boleh mengucapkan syukur dengan kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ibu hari ini. Ibu ucapkan sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.